pelanggan tetap, bukan dari pelanggan baru. Kenapa seperti itu? Karena pelanggan lama itu lebih mudah beli produk dibandingkan orang yang baru beli. Pelanggan lama tuh sudah merasakan produknya, sudah merasakan layanannya. Dan fakta yang kedua adalah 33% lebih banyak pembelian produk dilakukan dari pelanggan lama dibandingkan dengan pelanggan baru. Dengan seperti ini datanya, bukan berarti kita nggak nambahin customer lagi. Bukan kayak gitu. Customer tetap didatangkan, cari customer tetap dilakukan, tapi menjaga customer yang sudah ada itu penting juga. Jangan sampai kita fokus mencari customer baru, customer yang lamanya nggak kerawat, nggak kejaga. Oleh karena itu penting untuk menjaga customer itu karena statistik ini. Dan jika ditanya ke teman-teman sendiri secara pribadi, kalau teman-teman beli produk dan sudah cocok ke satu Iya, orang, pasti belinya apa-apa. ke orang tersebut. Kayak gitu. Angkat mana juga. Oke, Ya Mas Doni ngesek mungkin boleh mami. di unmute yang bocor suaranya. Oke, nah ini prinsipnya yang selalu saya pegang adalah jaga hubungannya dengan customer itu setiap saat, bukan pas butuh uangnya aja. Follow up itu pas lagi, bukan pas butuh uangnya aja, pas ada promo aja, tapi setiap saat. Setiap saatnya itu dalam konteks gak harus setiap hari gitu ya. Suaranya putus-putus. Oke, nanti suaranya emang terus putus-putus, nanti saya coba matiin ini ya, kamera nggak apa-apa. Jadi gini, konsepnya saya ngalamin sendiri. Dulu saya hanya follow up seorang customer itu kalau saya mau jualan produk aja. Tapi itu nggak efektif menurut mentor saya. Akhirnya saya diajarin, Kang Ega, coba Kang Ega rasain. Kalau Kang Ega jadi seorang pembeli, dihubungi saat pas dia butuh aja, mau beli produknya aja, apa yang Kang Ega rasain? Ya nggak nyaman. Oleh karena itu, saya pengen teman-teman melakukan seperti ini juga, dengan catatan teman-teman bukan setiap saat atau bukan setiap hari, tapi memang ada waktu-waktunya tertentu yang dimana teman-teman bisa bangun kedekatan dengan customer itu. Nah, ini fundamentalnya. Kalau fundamentalnya nggak jalan, teman-teman nggak akan ada semangat untuk jaga hubungan dengan customer. Ada orang yang penting mah order udah selesai gitu ya. Kalau kita jangan kayak gitu teman-teman yang hadir di sini, yang harus kita jaga hubungannya supaya dia bisa repeat order. Siapa tahu bukan hanya dari sisi bisnis yang kita bisa dapat, dari sisi silaturahimnya, mungkin nanti bisa jadi bisnis bareng, bisa jadi saudara, ataupun yang lainnya. Karena kita nggak menampik, bisa aja bukan hanya dari sisi finansial customer aja secara repeat order, tapi kita bisa mendapatkan manfaat lainnya. Oke, sebelum saya ngomongin panjang lebar tentang yang namanya bikin orang repeat order, ngedeketin orang pendekatan, saya pengen ngingetin ini dulu. Jadi sebelum ngebangun kedekatan dengan customer itu pastikan udah ngejalanin dua hal ini. Dua hal ini dilakukan setelah proses orang itu beli, dan di toko rame kerennya udah ada sistemnya, udah auto resi juga, tapi kalau auto resi aja teman-teman nggak maksimalkan, dan saran saya dua hal ini dilakukan. Yang pertama, sebelum ngomongin kedekatan dengan customer, semua janji direalisasikan. Seorang penjual, saya pun pribadi ngaku seorang penjual. Pasti untuk membuat seseorang itu beli, kita pasti mengiming-imingi sesuatu. Entah bonus, free ongkir, hadiah kepada customer. Dan tidak jarang, kadangkala kita lupa untuk merealisasikan hal tersebut. Padahal itu udah janji, ya. Jadi sebelum kita ngebangun kedekatan dengan mereka, semua janji yang ada di promo kita saat promosi ke mereka, realisasiin dulu. Entah free ongkirnya, kasih free ongkir benar-benar. Entah dari sisi bonusnya, benar-benar kasih bonus. Ataupun teman-teman mungkin kalau beli produk sama saya nanti dapat bimbingan, kasih bimbingannya, realisasikan. Untuk melihat apa, kita tuh emang penjual yang amanah. Penjual yang amanah adalah yang dia ucapkan itu dia lakukan juga, kayak gitu. Kalau poin pertama udah teman-teman lakukan, poin selanjutnya adalah namanya follow up setelah order, atau bisa dibilang after sales-nya lah bahasanya gitu. Di toko rame racing-nya udah ada, Kang, kenapa saya harus ngelakuin ini? Jadi 3 tahap follow up. Yang pertama H+1 itu ngasih resinya ke pembeli. Ya. Kadangkala pembeli pun bisa ngecek, Kang, dia ngapain, Kang, saya ngasih resi ke dia. Dia bisa ngecek kok di aplikasi toko rame misalnya. Nah, dengan teman-teman ngasih resi ke dia, itu udah mulai ngebangun hubungan, kedekatan.
Karena nggak banyak orang loh yang jualan, saat dia jualan itu ngasih resinya langsung ke si customer di H+1 gitu ya. H+1 atau disesuaikan dengan pengiriman dari toko ramenya. Ya. Resi sudah dikasih. Selanjutnya adalah tanyain produknya udah nyampe belum. Walaupun si customer bisa lihat dari sistem toko rame, dan saya acungi jempol sistemnya udah luar biasa sekelas marketplace dilakukan di toko rame, tapi teman-teman kalau bisa memaksimalkan, tanya ke dia, Kak Ega, gimana produknya udah nyampe belum gitu, ditanya. Walaupun teman-teman bisa ngecek resinya ya gitu. Nah kalau udah ditanya, oh udah nyampe, alhamdulillah. Di H-3, H-4, pokoknya pas barang nyampe tanya udah nyampe gitu. Nah, H+7 setelah dia beli produknya, setelah dia barangnya sampai dikasih jeda 3 sampai 4 hari lah nggak apa-apa. Atau H+7 kalau diperkirakan. Tanyain tanggapan mereka mengenai produknya. Nah, Kang, di toko rame udah ada sistem review, ngapain saya harus nanyain? Tanyain. Itu sebagai bukti teman-teman peduli kepada mereka, karena teman-teman ngasih produk itu, merekomendasikan produk ke mereka itu ingin memberikan solusi, benar apa benar? Nah, kalau menurut teman-teman itu ngasih solusi, maka tanyain, Kang, saya takut pas ditanyain dia malah komplain, gimana Kang? Ya, ada yang kayak gitu ya? Ada nggak ngaku? Ada seperti itu. Gini, saat kita follow up seseorang, menanyakan suatu produk, pasti akan dua pilihan aja ya. Hanya dua pilihan aja, antara positif dan negatif. Kalau positifnya itu bisa jadi testimoni untuk teman-teman, yang negatif itu sebagai nanti kita evaluasi. Dari si toko rame kita bisa kasih approval juga. Misalnya dia bilang produknya mungkin ada yang cacat sedikit aja, bilang ke toko rame supaya nanti dari tim toko rame akan bantu dari QC-nya. Dari pengirimannya mungkin agak lama kan, ternyata dia bilang pengiriman terlalu lama misalnya menurut dia. Maka sampaikan juga ke toko rame biar bisa dibantu. Nah, dengan seperti itu teman-teman benar-benar peduli gitu sampai barang itu datang dan respon dari si customer ini. Kalau nggak dilihat, kalau nggak diperhatiin customer ya udah gitu ya. Orang pun kalau teman-teman pun kalau dirakuin seperti ini pasti enak ya. Nah, saya udah ngasih formula juga untuk teman-teman. Saya udah kasih tabel nih khusus untuk teman-teman. Saya siapkan ini data pelanggan dan follow up pertama. Jadi kita mau follow up, kita mau mendekatkan diri kepada customer harus ada datanya ya. Ini datanya mulai dari namanya, nomor WhatsApp-nya, alamatnya di mana, tanggal ordernya kapan, ditulis, dicatat ya. Nah, nanti H+1, H+3, 3 poin yang tadi itu dilakukan supaya nggak lupa harus ada catatannya. Tim saya pun ngelakuin kayak gini karena saat nggak ada catatan nggak bakal bisa gitu. Nah, ini dokumennya bisa di-download di sini. Bitly bikin customer happy, nanti juga akan di-share oleh Mas Doni mungkin ya. Mangga silakan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk merealisasikan dua poin tadi dulu. Semua yang dijanjikan terselesaikan, semua yang sudah barang sampai respon pun sudah kita kasih gitu ya. Responnya udah sampai gitu produknya. Kalau kayak gitu enak teman-teman. Nah, ini formnya saya buat di Google Sheet ya. Nanti tinggal dicek aja. Ini menandakan sudah diberikan resi, dikasih warna aja. Follow up barang sampai tanggal berapa. Nah, baru review produk di tanggal berapa. Ini maksudnya H+ ya, H+1, H+4, H+10 sampai H+15. Nah, kan ada aja ya yang namanya produk, yang namanya pengiriman kadang lambat, itu wajar, nggak apa-apa. Nah, 2 poin ini sudah terrealisasikan. Apakah yang harus saya lakukan? Nah, baru masuk ke prosesnya. Dan memahami RO produk ini akan mempengaruhi teman-teman. RO itu repeat order. Jadi memahami repeat order produk menentukan seberapa sering interaksi dengan mereka. Maksudnya gimana, Kang? Ini. Sebagai contoh, saya dulu tuh jualannya saat ini tuh jualannya skincare. Skincare itu kalau penggunaan normalnya, penggunaan rutin dia pakai secara rutin 1 bulan itu habis ya. Dan di toko rame produknya adalah produk muslim, Kang. Sepatu, baju, gamis, enggak setiap bulan dia beli ya. Berarti mungkin ada 3 bulannya, ada 6 bulan, ada yang setahun sekali. Ya nggak apa-apa. Kita patok dari sisi harga ya. Caranya gini. Contoh tadi, kalau repeat ordernya 1 sampai 3 bulan sekali, maka interaksinya minimal 1 minggu sekali dengan mereka.
Nah, interaksi seperti apa nanti akan kita bahas. Nah, untuk produk yang sifatnya premium, ini berbeda bisnis ya, di luar toko rame, maka interaksinya bisa 1 bulan sekali. Misalnya teman-teman punya bisnis juga di bidang properti, teman-teman punya bisnis di mana teman-teman jadi sales otomotif, yang di mana harga produknya itu ratusan juta, 1 miliar. Nah, produk-produk yang premium, untuk memberikan interaksinya itu nggak harus setiap minggu, 1 bulan sekalipun udah oke. Karena belum tentu dia mau beli produk lagi ya, beli rumah lagi, beli mobil lagi. Nah, khusus untuk yang di toko rame, karena ini produknya adalah fashion, biasanya itu repeat ordernya 1 sampai 3 bulan. Bahkan orang-orang yang sudah biasa belanja, kadang nggak sampai 1 bulan tuh udah beli lagi produknya, gitu. Dan itu udah wajar menurut saya. Nah, dari Kak Melisa, kalau follow up barang PO gimana Kang selama menunggu barang ready? Oke, nggak apa-apa Kak Melisa gini. Kalau kita mau follow up barang yang masih PO, maka kita PO-nya berapa lama? Misal PO-nya 2 minggu atau 1 bulan. Nah, dalam proses itu kita setiap 1 minggu pun nyapa mereka. Nanti saya akan ajarin juga cara nyapanya, berinteraksinya, bangun kedekatannya seperti apa. Jadi sebelum barang nyampe pun kita udah bangun kedekatan, gitu ya. Ya dia udah bayar PO, udah DP PO, ya gitu tetap bangun kedekatan. Bangun kedekatan ini gampang. Teman-teman di sini udah pasti ngelakuin, cuman mungkin gak ngerasa aja. Tapi ngelakuinnya bukan ke customer, mungkin ke saudaranya, sahabatnya, ataupun yang lainnya. Oke, kalau di bagian RO repeat order teman-teman sudah paham, toko rame ini berarti produknya 1 sampai 3 bulan dia akan beli lagi. Dan saran saya 1 minggu sekali itu bisa berinteraksi dengan mereka. Nah, yang kedua adalah kita harus punya tujuan yang jelas. Saya di sini ngebahas tentang gimana caranya customer repeat order. Sedangkan saya pun sebenarnya kalau di bidang sebagai distributor skincare, saya pun menjalankan yang namanya supaya mitra itu biar beli lagi. Jadi saya mau bahas 2 poin, cuman terlalu berat, makanya saya ambil poin pertama aja tentang bikin customer repeat order. Jadi tujuan kita membangun kedekatan itu banyak. Antara bikin orang tersebut yang tadinya beli cuma sekali biar 2 kali, yang tadinya beli 2 kali biar jadi tim penjualannya teman-teman, ya teman-teman sebagai agen, distributor, akhirnya ada tim tambahan. Karena saya kejadian gini juga, ada orang beli skincare dari Taiwan, dia cobain produknya, dia seorang TKI, produknya bagus buat muka dia merekomendasikan ke majikannya, ya. Jadi tim penjualan saya berarti, karena saya bangun interaksi dengan dia. Bukan hanya majikannya aja, anak majikannya ikut jualan juga, ikut pakai juga. Dan yang terakhir ada sampai saudara majikannya pakai produknya juga. Jadi saat orang sudah ngerasain manfaat suatu produk dan dia tahu belinya lewat siapa dan dianya merasa nyaman, dia akan jadi tim penjualannya. Dia akan mempromosikan secara tidak langsung. Apalagi toko rame ini produknya bagus-bagus dan harganya terjangkau banget menurut saya. Ini sangat potensial untuk teman-teman bisa mendapatkan repeat order. Nah, kalau yang sudah jadi tim penjualan, teman-teman sekarang udah jadi agen, distributor, punya tim penjualan, supportlah mitra-mitranya supaya apa? Performanya semakin meningkat, ya. Bukan masalah uang aja. Siapa tahu dengan support mereka, mereka disupport, penjualan mereka naik juga, bisa untuk kebutuhan sehari-harinya, bisa untuk nambah-nambah, misalnya ibu-ibu ya menambah tambahan untuk keluarganya, untuk bapak misalnya yang sebagai seorang ayah bisa untuk menghidupi keluarganya. Nah, support mereka. Karena dari saya pun, dari sisi saya sebagai distributor, saya mensupport dua. Mensupport pembeli supaya beli lagi, mensupport mitra supaya dia berkembang, penjualannya naik terus. Jadi tujuan di akhirnya harus tahu. Karena kita di sini topiknya adalah bikin customer repeat order, berarti kita buat dia repeat order lagi. Untuk gimana caranya mitra supaya dia beli lagi, bisa jadi militan, jadi tim penjualan yang oke. Nanti mungkin ada di pembahasan lainnya mungkin next ya. Kita akan fokus ke satu bagian aja. Takutnya terlalu berat materinya gitu, terlalu panjang juga. Oke. Kuncinya untuk bisa membuat dia nyaman adalah komunikasi yang rutin. Komunikasi yang rutin ini banyak macamnya. Kita asumsikan dalam versi WhatsApp ya. Saya di sini berpikiran secara mudah. Sebenarnya untuk bisa bangun kedekatan bisa lewat email, bisa melalui iklan, tapi itu terlalu berat materinya.
saya coba sesuaikan, udah pakai WhatsApp aja lah gitu. Ngobrol ke Mas Doni, kemarin itu ngobrol sama Mas Doni apa yang dibutuhkan saat ini teman-teman mitra. Semoga ini akan menjawab teman-teman yang saat ini punya banyak database pembeli, tapi bingung cara manfaatinnya seperti apa. Nah, komunikasi mingguan. Komunikasi mingguan ini bisa melalui chat personal dan telepon. Makanya penting teman-teman punya nomor teleponnya, punya nomor WhatsApp-nya itu sangat penting. Apalagi saling save dan bisa manfaatin story-nya. Karena poin penting di sini untuk membangun interaksi, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 poin. Poin pertama adalah nanti bisa menghubungi mereka lewat WhatsApp, share konten edukasi. Kalau dari toko ramen udah ada, Masya Allah enak, berarti tinggal di-share aja. Lalu kalau di WhatsApp bisa balas story WhatsApp-nya, minta saran dan masuk ke menu produk, interaksi di media sosialnya, dan promosi, tapi izin dulu. Nah, supaya nggak bingung gimana sih cara aplikasikannya, saya coba bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah share edukasi konten ya. Share edukasi konten yang dimana share konten edukasi ini yang dilakukan mengenai sesuai dengan produk. Kalau saya di bidang skincare berarti saya ngebahasnya adalah tentang kecantikan, tentang kulit ya. Tentang kulit gimana sih caranya kita bisa kulitnya sehat, tidak berjerawat gitu. Di sisi skincare itu sangat riskan teman-teman. Sekalipun dia pakai skincare, masih bisa jerawatan. Karena apa? Pola hidup yang tidak sehat, kurang tidur, makannya asal-asalan. Nah, kalau di toko rame enak. Berarti kalau brand muslim, bisa edukasinya adalah edukasi-edukasi tentang Islami atau edukasi tentang penggunaan produknya. Bisa edukasi tentang gimana sih caranya misalnya ini produk ada yang bahannya dari Toyobo misalnya, kalau saya kan kalau di produk tuh bahannya Toyobo, gimana sih cara menjaga atau cara mencuci pakaian muslim agar tetap awet misalnya gitu. Kan kalau awet nanti nggak beli lagi ya, nggak, belum tentu kayak gitu misalnya. Atau bisa juga sesuatu yang berhubungan dengan bisnis di toko rame ini. Kalau sepatu berarti biar sepatunya awet gimana caranya. Edukasi-edukasi yang sifatnya membantu untuk memaksimalkan produknya itu. Ya. Mulai dari mungkin kalau namanya produk fashionnya cewek harusnya nggak masuk ke mesin cuci, harusnya hanya dibilas aja atau gimana. Nah, itu tips-tips itu yang di-share ke mereka. Konten-konten edukasi yang sifatnya bermanfaat membantu mereka. Itu poin pertamanya. Poin yang kedua adalah share atau balas story WhatsApp-nya. Nah, ini pentingnya kita saling save dengan mereka. Story WhatsApp itu mereka diapain, Kang? Saya bingung ngebalasnya gimana. Gitu. Ada kan ya? Nah, ini diajarin oleh Kang Dewa juga gimana caranya story WhatsApp ini dimanfaatkan, ya. Makanya penting antara Anda dan customer itu saling save nomor. Makanya setelah beli itu pastikan dia save nomor Anda dan Anda pun nge-save nomor dia supaya bisa saling tuker-tukeran story. Merespon story gimana caranya, Kak? Ngerespon story mudah. Sesuaikan dengan apa yang dia share. Kalau dia lagi senang berarti kita respon aja, wah Masya Allah misalnya. Semoga lancar. Kalau dia lagi sedih, balas dengan mendoakannya. Kalau dia sedang jualan, bilang aja langsung, wah semoga laris terus ya Kak jualannya. Semangat terus jualannya. Jadi story itu untuk mendekatkan interaksi dengan, membangun interaksi dengan mereka. Membangun kedekatan melalui story. Karena apa? Story itu orang bikin story itu supaya apa sih? Supaya orang tuh peduli gitu. Saya pengen dipeduliin, bikin story, kecuali pedagang ya, pedagang untuk promosi bisa. Nah, orang-orang yang seorang customer bikin story, entah itu story tentang anaknya, tentang keluarganya, aktivitasnya, ya kita berinteraksi di sana supaya kita dekat dengan mereka dan saat dia butuh produk yang dimana ada di toko rame belinya ke kita. Walaupun mungkin di dekat dia, di lingkungan dia ada juga reseller-reseller toko rame yang lain. Mungkin karena tapi dekatnya dengan Anda, jadi belinya ke Anda bukan ke yang lain. Kayak gitu. Itu poin kedua tentang story, pentingnya story. Yang ketiga adalah minta saran masukan mengenai produk dan layanan. Ya. Ini udah Kang tadi ya, misalnya. Nah, ini maksudnya setelah dari segi penggunaan produk misalnya atau layanan. Nah, mungkin dari layanannya ada yang di-improve, harus di-approve misalnya. Dia udah beli produk misalnya ternyata dari segi produk selama 3 bulan kalau produk lain itu tetap kuat ternyata ini kurang baik, dia ngasih masukan.
Atau kita minta saran juga, Kak, kalau boleh tahu saat ini kayak kebutuhannya seperti apa sih? Pengen punya gamis yang seperti apa sih? Pengennya warna apa sih? Ini sambil ngecek tren juga. Atau bisa dilakukan toko rame ke customer-customernya. Data toko rame itu banyak, bisa dimanfaatkan untuk meriset gitu. Toko rame saya yakin udah punya tim risetnya sendiri, tapi kalau bisa ngeriset customer, kenapa enggak? Nah, teman-teman pun sebagai penjual, sebagai seller, sebagai distributor yang ada di toko rame, tanya ke mereka. Mungkin mereka ada masukan-masukan dari toko ke toko rame, produk-produk yang sifatnya mungkin bisa membantu mereka. Dan cari semua filter kalau banyak peminatnya bisa diproduksi atau diajukan ke toko rame itu sendiri. Kayak gitu. Jadi tanyakan masukan kepada mereka juga. Yang selanjutnya adalah interaksi di media sosialnya. Nah, kalau misalnya berteman juga di Facebook-nya, berteman di Instagram-nya, di TikTok-nya, bisa saling like, bisa saling komen, bisa saling share konten-konten yang bermanfaat. Nah, ini udah advance teman-teman. Kalau teman-teman bisa menjangkau ini luar biasa baik. Tapi kalau teman-teman punya tim, udah kasih ke timnya. Tapi kasih pengertian juga ke timnya. Kalau ini kita sedang bantu orang gitu ya. Dengan bantu seperti apa? Jadi kalau customer itu happy, ya dia berarti kan kita udah bikin orang happy, berarti kita pahala juga dong. Selain mungkin nanti ada repeat order ataupun yang lainnya gitu. Nah, dengan seperti itu dibuat secara baik teman-teman. Berinteraksi di media sosialnya. Ini advance, boleh dilakukan boleh enggak, tapi yang awal-awal tadi saran saya lakuin. Oke, masuk poin terakhir. Poin terakhirnya adalah promosi tapi harus izin. Yang namanya kita pengen dapat repeat order, kita harus tetap promosi, benar kan? Tapi promosinya mainnya cantik dong. Gini caranya. Misalnya sedang diskusi, nanyain kabarnya, langsung tanya, oh iya, misalnya contoh ke saya, oh iya Kang Ega, toko rame baru aja ngeluarin produk baru nih, boleh nggak saya share ke Kang Ega? Jadi izin dulu sebelum promosi ke dia. Dengan seperti itu, saat dia bilang, boleh Kang Ega, ya udah tinggal dikirimin. Kalau kita udah sering interaksi, biasanya mereka pun bisa beli kalau emang dia butuh produk tersebut. Atau kalau enggak, dia bisa ngerekomendasiin ke orang gitu. Jadi untuk membangun kedekatan ke customer ini bukan bermanfaat untuk si customer-nya aja, karena kita dekat dengan dia udah tahu kita jualannya di fashion, dan saat ada temennya yang lagi ngobrolin tentang fashion, dia lagi butuh fashion, bisa aja rekomendasinya ke kita. Kenapa? Karena kita udah sering interaksi dengan mereka. Kalau kita udah sering interaksi, kemungkinan condong dia belinya ke kita itu jauh lebih besar daripada yang nggak interaksi. Kayak gitu. Oke, masuk yang lainnya. Komunikasi bukan hanya secara yang sifatnya rutin. Nah, komunikasi bisa juga di momen-momen tertentu. Baik itu di hari libur nasional, kita bisa ngucapin misalnya selamat hari ibu misalnya. Atau di hari-hari nasional selamat hari guru. Disesuaikan dengan mereka. Dan bisa juga di hari raya keagamaan. Saat lebaran Idul Fitri, saat lebaran Idul Adha, kayak gitu. Nah, yang lebih keren sekarang itu teknik CRM, ini nama sebenarnya maksudnya teknik CRM, membangun kedekatan. Saat ini tuh orang-orang brand besar itu ngirim kalau pas lebaran itu ngirim paket kue gitu ya. Nah, kita pun bisa kalau emang ada budgetnya khusus itu bisa diberikan. Dan perusahaan-perusahaan besar pun seperti orang pasti ngasih bingkisan ke mitranya, bingkisan ke partner. Nah, ini kenapa nggak teman-teman coba? Selama ada budgetnya bisa dilakukan dengan mudah juga. Dan yang keren saya belajar sama Mas Abdul Latif, dia tuh pas lagi musim Idul Adha, dia ngasih bumbu sate sama tusukannya ke customernya. Ya, karena orang pasti butuh kan, tusuk sate sama bumbu sate misalnya rendang saat Idul Adha gitu. Itu unik banget, idenya luar biasa. Teman-teman akan bisa dapat ide yang luar biasa seperti itu kalau teman-teman peduli pada customernya, kayak gitu. Makanya di momen tertentu pun bisa ngasih seperti itu. Nah, ada juga kalau orang yang biasa ngasih ucapan ulang tahun, kalau saya pribadi enggak, saya lebih momen-momen tertentu aja, hari besar nasional kita ucapin ke mereka yang penting, dan hari-hari keagamaan, hari besar, Idul Adha, Idul Fitri, Sholat ataupun yang lainnya, yang sifatnya itu momen-momen yang baik untuk bisa berkomunikasi dengan mereka, sampaikan aja nggak apa-apa. Dan di sini poin pentingnya teman-teman. Membangun kedekatan dengan customer, tujuannya itu memberikan kesan yang berbeda tentang bisnis Anda. Dalam konteks ini adalah memberi kesan berbeda sebagai teman-teman dari sellernya toko rame,
distributor atau Rame, agennya, resellernya, supaya apa? Dia berpandangan, wah enak ya sama Kang Ega, dia bisa bantu misalnya, dia perhatiin saya, kalau saya butuh sesuatu dibantu juga gitu. Jadi walaupun seller toko Rame itu banyak, di sekitaran dia juga banyak, tapi kalau kita sering interaksi ke mereka dan dia memberikan kesan itu, wah berarti Kang Ega tuh bisa bantu orang dengan baik ya, dia akan belinya ke kita. Malah yang lebih keren adalah bisa yang namanya referensi gitu. Seperti yang tadi di bisnis saya salah satunya, dia hanya pembeli akhirnya merekomendasikan ke orang lain. Itu nggak satu dua yang kejadian, dan saya pun yakin teman-teman di sini pasti ngalamin hal itu juga. Karena dengan membangun kedekatan dengan customer, kita bisa memberikan kesan yang baik, dan itu jadikan sebagai silaturahim aja, walaupun nanti dicuekin ya. Saya tuh lagi senang juga update TikTok, ngebahas tentang ini juga, bahas tentang cara jualan, dan ada yang komen, Kang Ega, saya udah coba yang namanya Kang Ega coba gitu, telepon mereka, pendekatan ke mereka, tapi cuek Kang, gimana gitu. Ya kalau dia cuek berarti mungkin terlalu lama prosesnya antara dia beli sampai diperhatikan. Ya kalau dia cuek ya udah, lanjutin pilih yang lain. Mungkin belum jodohnya sama dia. Nah, cari yang lain yang bisa bangun silaturahim. Siapa tahu bukan silaturahim dari bisnis aja, bisa untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya juga. Itu sih untuk materi malam hari ini, karena untuk prakteknya ini jauh lebih berat, materinya gampang untuk disebutkan, untuk dilakuin, dan yang terpenting ada teman-teman mau mempraktekin, mulai dari yang hal dasar aja. Mulai dari balesin story-nya mereka. Nggak harus setiap hari, ya. 1 minggu sekalipun nggak apa-apa. Tapi itu niatkan sebagai teman-teman ya, bangun kedekatan, silaturahim. Dengan seperti itu teman-teman nggak merasa, gua udah follow up dia nih Kang Ega, saya udah ngikutin apa yang Kang Ega coba, Kang Ega lakuin, tapi kok dia nggak belinya ke saya Kang. Gitu. Ya udah nggak apa-apa. Berarti emang dia itu bisa silaturahim dengan kita aja udah baik ya. Siapa tahu bisa lanjut di proyek yang lainnya, bukan hanya beli produk gitu. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, mangga silakan Mas Doni. Mangga. Nuhun semuanya. Oke, Masya Allah. Wah, ini materinya ringan tapi padat. Gimana ya bahasanya? Ini saya tadi saya nyatet juga buat catatan saya sendiri. Jadi ada apa namanya 5 poin untuk interaksi yang bisa dilakukan kepada customer ya. Nah, ini benar yang Kang Ega sebutin. Salah satu contohnya balas story WhatsApp. Ini jangankan dipraktekkan dalam kewirausahaan ya Kang ya. Ini Betul. saya praktekkan untuk kenalan sama cewek pun ini nggak bisa Kang efektif. Dalam artian gini, maksud saya gini, bener Kang, maksudnya kalau misalkan kita mau jalan silaturahmi gitu, walaupun sekedar receh dia ada story WhatsApp kita bales, ih di mana nih? Ih bagus nih tempatnya. Ya itu membangun ya Kang ya, itu membangun silaturahmi ya, yang di mana dianya jadi inget ke kita. Jadi dianya juga ketika saya buat story dia bales juga gitu Kang ya. Bener. Ini betul, setuju. Maksudnya ngaruh gitu. Bener ini kealamin sama saya pribadi gitu. Alhamdulillah. Oke, makanya Masya Allah banget di dalam dipraktekkan di ilmu luar kewirausahaan aja ini berpengaruh. Gimana kalau kita dipraktekkan ke bisnis ya, berbisnis gitu ya. Benar-benar Masya Allah. Masya Allah. Oke, teman-teman. Wah, ini mantap sih, mantap apa namanya materinya yang disampaikan Kang Ega. Kang Ega juga satset lah. Tadinya saya berpikir wah 16 slide bakal banyak nih. Terus bakal bosen, ternyata alhamdulillah Kang Ega menyampaikannya dengan ringan, dengan singkat, padat, jelas gitu. Jadi saya pribadi pun jadi tahu gitu Kang gitu. Nah, untuk selanjutnya Kang itu kita langsung sesi tanya jawab aja ya. Ini buat teman-teman tadi nah waduh ini langsung ada nih pertanyaannya. Tadi kalau Bu Meila udah dijawab ya. Kalau PO yaitu kata Kang Ega dilihat PO-nya berapa lama. Nah, ini Ibu Naning.
Terima kasih banyak Kang. Materinya mantap, bermanfaat. Mau nanya Ya, Kang, alhamdulillah. kalau kita sudah baik dan tepat waktu buat kirim produk, hubungan sama customer sudah baik, ada kendala dari ekspedisi yang telat, padahal produk mau dipakai, gimana cara supaya customer nggak lari seperti pengalaman customer kapok order. Oh, intinya ya ada kendalanya di pihak kurirnya, ekspedisinya Kang gitu. Jadi ngerasa kayak padahal si customer ini lagi buru-buru nih mau make, ternyata ada kendala di pihak ekspedisinya gitu. Nah, gimana Kang? Oke, siap. Pertanyaan yang luar biasa nih. Karena saya pun kadang ngalamin kayak gitu juga bareng tim. Di mana orang mau pakai produknya tapi telat gitu ya. Pertama, hal yang pertama harus dilakukan adalah kita yang pasti minta maaf dong ya. Karena udah telat. Pertama itu. Yang kedua adalah evaluasi dari sisi seberapa dia perlu produknya. Berapa hari harus siap digunainnya. Kadang ada orang ngechat kita, saya mau pakai produknya itu buat besok atau 2 hari ke depan. Nah, berarti kalau butuhnya cepat, cari ekspedisi yang sifatnya bisa 1 hari. Atau yang lebih keren lagi bisa ambil gosen gitu. Nah, kemarin baru aja kalamin sama mitra saya dari Taiwan, ada orderan dari Jakarta, dia si pembelinya itu udah beli, pembelinya tuh udah transfer ke Taiwan ya. Nah, Taiwan bilang ke saya, "Kang, tolong percepat ini pengirimannya." Maka yang saya lakuin adalah saya kirim nggak pakai jasa ekspedisi, saya pakai GoSend biar cepat. Nah, karena ini sisinya ada di sisi ekspedisi, kita nggak bisa ngendaliin. Yang pertama minta maaf, yang pertama. Yang kedua adalah evaluasi. Kalau nanti terjadi seperti ini lagi, jangan ngelakuin yang hal yang sama. Kalau jatuh ke lubang yang sama berarti bodoh kalau kata guru saya. Maka cari ekspedisi yang lain atau cari pilihan pengiriman yang lebih cepat. Yang tadinya reguler bisa jadi next day. Ya, sekarang ekspedisi banyak dan murah-murah, tinggal dipilih. Dan kesalahan seperti ini ya wajar dilakuin. Saya pun beberapa kali ngalamin kayak gitu, karena di luar kendali saya. Dan yang harus kita perbaiki adalah dikoreksi dari diri kita bareng tim. Berarti ini nggak bisa nih, kalau pembeli butuhnya 3 hari, berarti kita harus pakai ekspedisi yang next day, besok nyampe misalnya kayak gitu. Kayak gitu sih, karena kan udah kejadian. Kita minta maaf. Nah, semoga di next customer nggak kejadian lagi kayak gitu. Kalaupun nanti dia nggak maafin, ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah maksimalin pengirimannya, kita udah maksimalin dari sisi ininya, dari sisi pelayanannya. Nah, tinggal kita koreksi sebagai evaluasi aja sih kalau kayak gitu. Wajar menurut saya kayak gitu, karena pun saya masih ngalamin sampai saat ini kayak gitu. Oke. Nah, tadi udah kejawab ya Ibu siapa nih, Bunda Naning. Nah, ini untuk Nih, selanjutnya Bunda Yulis. Kang mau nanya interaksi dengan cara boom like itu dengan cara boom like di akun FB customer itu oke nggak? Karena saya amati ada penjual yang kayak gitu ke saya gitu. Gimana tuh Kang? nggak efektif. Saya pun nggak suka kok di boom like. Efektif nggak efektif itu rasain di kita. Kalau menurut kita, kalau kita di boomlet enak nggak, suka nggak suka kan, kita jangan lakuin kayak gitu. Saran saya lebih baik mungkin status yang ketiga terakhir itu yang baru di post 3 hari atau 1, 2, 3 itu di like sekaligus di komen ya. Di komennya sesuai dengan postingan, jangan sampai komenannya juga di boom juga sama komenannya gitu, mirip-mirip. Lebih baik interaksinya 3 postingan terakhir aja, di like, di komen, kalau perlu di share, mangga aja silakan. Karena boom like itu ya nggak maksimal. Dan pola ini udah lama, udah nggak proven menurut saya. Walaupun mungkin ada yang menurut saya interaksi yang lebih baik adalah di bagian komen. Kalau bisa share itu lebih baik lagi. Semoga menjawab. Oke. Nah, tadi dari Bu ini ya, Bu Naning, Bu Yulis kurang efektif tuh karena jatuhnya spamming ya Kang ya, kok kayak gitu mah ya? Betul banget. Spam itu mah. Iya. Nah, ini dari Bu Elma. Kang Ega, terima kasih materinya. Saya mau nanya, dalam silaturahmi tegur sapa story WhatsApp itu dalam seharinya maksimal ke berapa WA kontak, Kang? Oke. Kalau dari sisi jumlah berarti disesuaikan dengan customernya ada berapa. Saran saya pakai form yang tadi. Nah, form yang tadi itu sebagai tanda, oh saya udah nge-follow up dia nih seminggu ini. Atau mau follow up-nya 3 hari sekali juga boleh. Dan WhatsApp enggak memberikan batasan
untuk membalas story seseorang. Beda kalau kita ngeblast ya. Kalau misalnya membalas story seseorang itu nggak ada batasan. Contohnya kalau customernya ada 100 saat ini, berarti bisa dibagi aja. Berarti kalau dibikin per minggu, berarti 100 dibagi 25, ya, berarti 25 per minggu. 25 per minggu dibagi 7 aja berarti sekitar berapa Kang? Berarti 7, 14, 21, 8 orangan ya. Gitu, bisa kayak gitu. Jadi kalau jumlah ya sebisanya, semaksimalnya disesuaikan dengan jumlah customer yang ada saat ini, dan saran saya ya semaksimal mungkin. Kalau saya pribadi karena sekarang pun customernya lumayan banyak, paling seminggu sekali untuk balas story mereka. Tapi kalau bisa sering ya luar biasa, keren berarti. Gitu. Semoga menjawab. Oke, nah tadi Bu Elma ya sudah dijawab sama Kang Ega. Nah ini selanjutnya Bu Afifah, gimana kalau follow up customer yang awalnya selalu repeat order, tiba-tiba lama nggak order, masih saling balas story juga Kang, tapi kayak pernah kecewa atau gimana gitu, tapi ngomongnya sama kitanya enaknya gimana ya Kang? Mungkin dia sungkan mau komplain atau gimana. Oke. Jadi intinya customer yang tadinya repeat order tiba-tiba jadi nggak order Kang gitu. Kenapa? Gimana tuh cara ngebangun komunikasinya lagi? Oke, siap. Oke, gini. Kalau sebelumnya baru lewat chat aja dan sudah sering ngechat sering, coba pakai telepon. Nah, siapa tahu dengan telepon dia mau terbuka mengenai masalahnya. Ada juga kan orang yang nggak terbuka ya, padahal mungkin dari sisi produk atau pelayanan kurang baik dia nggak nyampein. Yang pasti yang paling baik adalah minta maaf. Minta maaf, kedua ada tanyain, Kak ada nggak masukannya gitu. Nah tanyain masukannya, tapi kan dia nggak ngomong Kang, nggak apa-apa. Yang penting kita udah memberikan space buat dia bicara tentang produknya, atau dia repeat ordernya, kenapa nggak repeat order ke kita, ya nggak apa-apa. Yang terpenting adalah kita minta maaf ke dia, poin pertama. Poin keduanya adalah kita harus bisa lebih dekat dia lagi, supaya menggali apa sih sebenarnya yang dia butuhkan, apa sih yang bikin dia kecewa. Kadang orang nggak mau membuka itu di bagian chat, takutnya menyinggung mungkin. Mungkin bisa diajak nelpon, kalau deket mungkin boleh disamperin, silaturahim langsung secara offline. Nah, siapa tahu dengan offline seperti itu, kalau menurut Kak Afifah dia kecewa, dia akan menyampaikan. Mungkin kalau lewat media sosial dia nggak enak mungkin ya. Kalau ngomong langsung mungkin bisa kegali juga. Yang penting bisa ngegali apa keberatan dianya. Gitu. Mbak Afifah ya? Oke, siap. Iya, Bunda Afifah tuh. Jadinya ya mau nggak mau dari kitanya nih yang lebih agresif atau lebih aktif nih nanya gitu. Tadi kan kalau di chat nggak balas, mungkin di telepon tapi dengan izin dulu atau gimana gitu. Betul, harus. Nah, ini terakhir lah ya. Waduh, masih ada lagi nih satu nih. Siap, aman. Eh sebentar. Nah, ini dari Ibu Nivia. Kalau saya ngasih kos kaki free kalau belanja 250.000, itu termasuk momen tertentu nggak ya? Atau termasuk service after sales? Gimana tuh, Kang? Oke, siap. Kalau ngasih promonya kaos kaki setiap belanja 250.000 itu saat dia sebelum beli produk, berarti itu jatuhnya bonus produk. Tapi kalau dia udah jadi sebagai customer, Ibu Nivia ini ngasih free apa namanya kaos kaki untuk pembelian 250.000, berarti itu jatuhnya service dan after sales juga. Gitu. Tergantung si kaos kaki ini keluar saat orang dia beli pertama kali, itu berarti bonus. Apakah setelah dia beli produk pun, setelah beli produk kedua, ketiga, keempat, misalnya ada bonus-bonus. Nah itu jatuhnya adalah service dan after sale yang memang disiapin khusus sama Kanivianya langsung gitu. Jadi tergantung itu. Oke. Tapi menurut saya udah bagus kalau kayak gitu. Berarti ada bonus yang berbeda sama yang lain. Gitu. Keren berarti, perlu Berarti Ibu dicontek nih. Nivia punya gimmick sendiri ya, Kang ya? Keren. Yang lain gimana? Ada gimmick-gimmick juga nggak nih? Jangan mau kalah. Nah, ini ini wah, Kang, kalau kita lanjut kayaknya sampai jam 11 malam nih. Kita Wah, siap, kita nggak apa-apa. kita Habisin aja. dua lagi ya, dua lagi sampai Ibu Siap, Eri nih. Nah, aman. ini ada Bu Nurlela.
Assalamualaikum, saya mau tanya, saya seorang penjual baju hampir 4 tahun. Saya ambil baju ke Mhm, teman saya yang sudah maju bisnisnya. mhm. Bagaimana caranya agar konsumen bisa jadi langganan saya? Kadang banyak tanya konsumen aku, pas ujung-ujungnya nggak beli, kadang balesin Mhm, konsumennya. Jadi betul cuman banget. tanya-tanya doang gitu ya intinya ya? Cara Mhm. simpelnya bagaimana cara penjual yang simpel tapi menyenangkan? Oh, jadi penjual yang simpel tapi menyenangkan gitu, Kang, gitu. Oke, Gimana tuh? siap. Waalaikumsalam pertama. Jadi gini, berarti ini tekniknya bukan after sale, berarti ini teknik closing ya pertama. Nah, kalau dia udah tanya-tanya tapi nggak beli ya udah nggak apa-apa ikhlasin pertama. Yang penting kita udah ngasih yang terbaik. Ya, teknik closing berarti yang harus dicoba nih Bu Lela. Gimana caranya biar jadi penjual yang simpel tapi menyenangkan. Fokusnya gini, apa yang dia tanyain dijawab. Sekiranya dia nggak beli nggak apa-apa, saat jualannya coba dirubah. Gini, mungkin salah satu teknik saya biasa bahas adalah kasih pilihan. Berarti Bu Nele nanya misalnya, Kang Ega, jadinya gimana bajunya? Yang kemarin tuh ukuran M apa L? Kang Ega, jadinya tuh beli bajunya yang warna merah apa yang biru? Kang Ega, mau belinya itu transfernya melalui Mandiri atau BCA gitu. Nah, ini berarti berhubungan dengan yang namanya teknik closing. Dan menurut saya karena mungkin terlalu banyak yang bertanya tapi nggak beli, ya itu nggak apa-apa menurut saya. Berarti ada ikhtiar untuk jemput rezekinya. Yang terpenting adalah kalau saat jualan dia orang orang itu nggak jadi beli, ya ikhlasin aja nggak apa-apa. Karena apa? Bisa jadi rezekinya sebentar lagi dari yang lain lebih besar. Karena saya pernah ngalamin ditolak transaksi 5 juta, beberapa hari kemudian closing 15 juta kayak gitu. Dan menurut saya Masya saat jualan Allah. capek itu biasa, saat jualan itu capek ya udah nggak apa-apa, namanya juga kita bantu. Dan kata-kata Kang Dewa mah kita jualan itu ya udahlah, namanya juga nolong orang. Sekiranya dia nggak mau dibantu, dia belum beli, tetap bangun hubungan. Kan saya gini, walaupun dia nggak beli bisa aja bangun hubungan. Bahkan saya itu punya 300 bareng admin, 300 ada 600 data prospek yang setiap minggu itu saya hubungi, baik itu promo atau edukasi. Siapa tahu dia nggak beli hari ini, nggak beli minggu ini. Bisa aja belinya bulan depan, bisa aja belinya tahun depan, ya nggak apa-apa. Dan yang paling penting saya pernah ngalamin, saya memfollow up orang dari Medan, 3 bulan baru closing. Dia beli chat dari bulan April, Mei, Juni, Juli baru beli. Tapi sekali beli ya gede, gitu 15 juta gitu. Yang terpenting saat dia nggak jadi beli, bukan dicuekin. Masukin, kalau saya masukin ke database ini belum beli prospek, siapa tahu dia belum ada rezekinya, nggak apa-apa kalau belum ada rezekinya. Siapa tahu next dia bisa beli produknya Kak Nurlela atau bisa beli produk yang lain bukan di baju. Jadi tetap bangun hubungan itu bukan hanya ke customer. Karena saya pembahasannya customer, bangun ke customer, tapi ke prospek yang kelihatannya potensial ini pun perlu. Siapa tahu dia butuhnya nanti bulan depan, 2 bulan selanjutnya. Itu sering kejadian sih kalau di saya kayak gitu. Jadi tetap semangat, capek itu biasa, yang penting jangan nyerah. Itu. Semoga menjawab. Amin amin. Nah, ini terakhir terakhir satu lagi, Kang. Ya. Dari Bu Eri. Kang, kalau Hmm. BC ke customer, kita untuk edukasi produk atau sekedar silaturahmi efektif nggak, Kang? Oke, siap. BC, broadcast berarti ya. Saya ngelakuin loh. BC saya itu meliputi prospek. BC saya meliputi pembeli. BC saya meliputi mitra. Itu efektif selama kita sudah dia udah jadi customer kita dan kita minta izin untuk ngechatnya juga kan. Apalagi kalau cuma seminggu sekali sih nggak apa-apa. Itu efektif. Saya lakuin bareng tim seminggu sekali. Saya nyiapin konten. Kira-kira hari ini mau ke customer mau nyampein apa ya? Mau ngasih informasi apa ya? Mau nginfoin promo atau apa ya? Promo 12-12 gitu. Kemarin 2012-12 saya promoin ke semua prospek, ke semua pembeli, semua mitra, itu nggak masalah setiap minggu. Karena di minggu-minggu sebelumnya saya udah bangun komunikasi. Di saat silaturahim pun enak gitu. Saat ngasih promo pun enak. Dan poin pentingnya BC ke customer itu efektif
selama memang itu dia ridho. Kecuali dia udah bilang, Kang maaf, jangan broadcast lagi ya. Ya udah stop, nggak usah. Gitu sih kalau dari saya. Oke. Nah, tadi pertanyaan terakhir. Nah, Kang, ini kita punya 2 voucher belanja buat teman-teman. Hmm, Satu saya ngasih pertanyaan buat teman-teman, satu dari Kang Ega ya. Nah, ini saya ngasih buat boleh. teman-teman nih. Tadi ini buat teman-teman ya, ini voucher belanja nih senilai 50.000 nih, nanti bisa ditukarkan di aplikasi Toko Rame. Tadi Kang Ah, Ega menyampaikan ada contoh interaksi yang bisa dilakukan, ada 5 poin apa aja. Siapa yang bisa jawab ini dapat voucher belanja 50.000. Contoh interaksinya tuh. Ada 5 poin apa aja. Siapa yang bisa jawab? ayo, ada yang Enggak nyatet nggak? mau jawabnya di chat boleh atau mau on cam boleh. 5 Mangga, tuh. mangga. Tadi kan sempat kita bahas tuh yang balas-balas itu gitu. Nah, Ayo. siapa nih yang mau jawab nih? Mangga nih. Ada 5 poin contoh interaksi untuk bisa dekat dengan customer. Saya mau jawab, Ayo, Kang. siapa? Wih, boleh, mantap Ibu Naning. Mangga, silakan Bu. Iya, Nah, apa iya. nih? Alhamdulillah, contoh Iya, Bismillah. Betul. kenalin dong Bu, Ibu dari mana? Ibu sekarang distributor, agent atau reseller? Mangga, kenalin dulu sedikit. Oh iya, kenalin nama saya Naning, saya dari Ponorogo, Jatim, Kang. Oh, jauh, mantap. Iya, iya, iya. Oke, Iya, Bu Naning. Mangga, silakan. Apa dijawab? Ada 5 poin tuh. Apa aja? iya. Contoh interaksi yang bisa dilakukan, misalkan yang pertama adalah share konten edukasi tentang produk, itu Betul. bisa kita lakukan. Kemudian membalas story WhatsApp customer atau pelanggan Betul, kita, betul, betul. Wah, kemudian mantap merhatiin nih. minta masukan tentang produk yang kita jual, misalkan seperti itu. Betul, betul. Minta saran dan masukan. Terus Mantap. interaksi di media sosial, mungkin kalau kita punya FB, kita interaksi di FB, jadi sama-sama kita bangun kedekatan di FB Bet- atau di A juga Oke, bisa. betul. Interaksi di media sosial. Betul. Satu lagi. Ya sih, tapi harus izin dulu. Jadi misalkan ada Mantap, momen betul. tertentu Oke. gitu. Wah, ini Kang Ega, Bu Naning merhatiin berarti nih, Kang nih. Wah, mantap, mantap, Wah, mantap. keren. Kebahas semua ya Oke. berarti. Iya, benar. Ibu Naning, Alhamdulillah. nanti ini ya, Ya, silakan chat ke admin CS Tokorame atau ke saya ya. Atau Ibu masuk grup regional mana, nanti chat ke saya ya untuk kasih nomor WA-nya atau ya. kontak Ibu biar nanti saya kasih voucher belanjanya. Oke. Terima kasih Ibu Alhamdulillah. Naning nih. Terima Wah, mantap kasih. nih. Ya, terima kasih, Bang. Oke, sama-sama. Iya, wah mantap. Merhatiin nih Kang Ega. Oke, dari Kang Ega Oh, satu. mantap. Kita masih ada satu voucher lagi. Apa nih Kang? Satu Mau dikasih lagi. pertanyaan apa? Oke, gampang deh kalau saya mah. Apa fungsi dari membangun kedekatan dengan customer selain repeat order? Nah, kasih 2 contoh aja. Manfaatnya apa sih? Gitu. Kalau kita bangun kedekatan dengan customer tuh selain biar dapat repeat order, dapat apa lagi manfaatnya? Ayo. Yuk, mangga, mangga. Lumayan nih Siapa yang 50.000 bisa nih jawab? voucher belanja. Nah, gimana? Gimana? Ada yang bisa? Atau terlalu susah? Mau ada ABCD-nya? Ayo. Ini satu lagi nih. Ayo. Satu lagi. Ayo. Siapa yang Jangan mau sampai jawab? keduluan. Oh, nih Nah, Bunda Bu Afifah Afifah, tuh. Kang. Betul nggak tuh, Mm-mm. Kang? Memberikan kesan yang berbeda sama customer. Satu lagi, apa lagi? Kan 2 ya. Supaya dapat order, memberi kesan kepada customer. Satu lagi apa? Ayo. Ya, bisa jadi tim penjualan, bisa. Waduh, jawabannya banyak. Membangun kedekatan, ya betul. Oke, siap. Oke, saya putusin aja pemenangnya. Bingung nih kebanyakan nih. Karena yang pertama, yang berani ngejawab pertama adalah Bunda Afifah. Bunda Afifah yang menang. Memberikan kesan Oke. pertama, kesan berbeda kepada customer.
Dan yang kedua adalah sekalian silaturahim ya. Jadi jangan lupa tuh Nah, oke. silaturahimnya, niatnya itu. Nah, betul. Semua jawabannya udah Oke. bagus, benar-benar. Makasih, berarti udah nyimak Nah, tuh, keren. iya. Bu Afifo, nanti tolong chat ke saya atau ke CS atau ke Instagram apapun, hubungin saya yang dapat voucher belanja senilai 50. Kang, sebelum penutupan kita selfie dulu, foto bareng-bareng. Ayo Boleh. teman-teman, dinyalain nih on cam-nya nih. Nanti biar saya share ke grup-grup regional, biar teman-teman yang nggak ikut pada ngiri, nggak dapet ilmunya, nggak dapet vouchernya. Betul, Oke, betul. Bisa teman-teman, kalau ayo, ini rame boleh ini. nih. Buka kamera semua Ayo, biasanya rame nih. Ayo buka dihitung, kamera dihitung. sebentar doang, kita foto cekrek sebentar doang. Ayo udah saya hitung sampai 10 nih. Kalau misalkan udah 10 udah pada ngumpul semua, saya foto. 1 Ayo, bro. sampai 10 ya. 2 3 Ayo. 4 5 6 7 8 9 10. Wah, ini yang nongolnya sedikit doang nih, nggak apa-apa deh. Ini Bu Naning tadi sama Ibu Maisa nih. Oke Bu, kita foto dulu ya, biar bukti nih buat nanti kita share ke grup regional teman-teman yang nggak hadir biar, oh ternyata tadi rame gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Lagi ya, ayo banyak nih, ayo. 1, Bu Robiah, oke, Bu Maisa, udah siap dengan gayanya? Siap? Saya foto dulu, saya screenshot ya. 1, nah udah nih. Oke, banyak. Oke, 1, 2, 3. Oke, coba ini saya share di sini dulu. Oh, ternyata nggak bisa kalau di sini. Oke, nanti saya share aja. Saya share aja di di grup WhatsApp. Nanti biar teman-teman yang sudah hadir, yang nggak hadir bisa tahu bahwa kalau Toko Rame ada agenda komunitas. Oke, Kang Ega, saya ucapin terima kasih banyak sudah menyempatkan Sami-sami. waktunya, sudah meluangkan waktunya. Materinya mantap, singkat, padat, dan jelas. Kang Ega enak banget ngasih pemberian materinya. Dan teman-teman, makasih juga yang sudah join. Semoga ilmunya bermanfaat, dan juga tadi buat Ibu siapa yang dapat hadiah, Bu Naning ya, dan juga Ibu siapa satu lagi saya lupa. Bu Afifah ya kalau nggak salah ya. Itu silakan untuk untuk menghubungi kita untuk dapat voucher belanja senilai 50.000. Oke teman-teman, nanti berjumpa lagi di minggu depan, Community Talk di Jumat malam minggu depan dengan materi-materi yang insya Allah bermanfaat. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Kang Ega, buat teman-teman, buat bunda-bunda yang hadir di sini. Pantau terus dan semoga semangat belanjanya semangat berjualannya di Toko Rame, dan juga tetap semangat, jangan patah semangat lah. Oke, sekali lagi Kang Ega, terima kasih banyak Kang Ega dan juga bunda semua yang di sini. Kita ketemu lagi di minggu depan Community Talk dengan materi yang bermanfaat juga. Oke, assalamualaikum teman-teman. Terima kasih Kang, makasih Kang. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duluan teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama simpan ini, Mak. Coba.